Shalom saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam devosi kita hari ini dengan satu tema berdoa untuk pekerjaan dan tuayan. Mari kita membaca dalam kitab Matius 9 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagian perikop yang keseluruhan kita baca, ya, itu merupakan satu peristiwa di mana Tuhan Yesus pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, ia memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan setiap sakit penyakit, dan juga memberikan kekuatan kepada orang-orang yang merasa lemah. Di sana Tuhan Yesus melihat semacam ada perbandingan terbalik di sana antara penuai dan tuayan. Ya, penuai itu adalah orang-orang yang sudah percaya tentunya, dan tuayan itu adalah orang-orang yang belum percaya. Dan di mata Tuhan Yesus, ini menjadi hal yang sangat serius sekali. Karena tuayan itu sudah menguning, tetapi pekerja-pekerja yang menuai itu sangat sedikit sekali. Dan ketika kita membaca bagian akhir, Tuhan Yesus menganjurkan supaya kita meminta kepada sang pemilik tuayan itu. Dan masalah ini bukan terjadi hanya pada waktu itu, tetapi masalah ini terjadi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, sampai kepada kita saat ini. Kita melihat ada begitu banyak tuayan, ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang belum berbagian di dalam kerajaan Tuhan. Dan ini merupakan tugas kita. Tugas kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, untuk kita ada di dalam pekerjaan yang besar ini. Mari kita minta kepada Tuhan yang empunya pekerjaan ini. Dan tentunya kita juga harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Kita sembari berdoa minta kepada pemilik tuayan itu, kita juga harus mengerjakan pekerjaan ini. Dan ini menjadi PR yang besar bagi kita semua, karena saya percaya pada akhirnya kita akan ditanya oleh Tuhan. Kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Seberapa banyak jiwa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan. Pada akhirnya, saudara dikasih Tuhan, mari kita mulai dari keluarga kita dulu. Mari kita mendoakan anak-anak yang ada pada kita, supaya mereka Tuhan gerakkan untuk menjadi pekerja-pekerja, menjadi penuai-penuai tuayan yang sudah menguning itu. Dan kita doakan anak-anak kita supaya mereka semacam memiliki panggilan khusus dari Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang khusus untuk dapat bergabung di dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Kemudian gereja Tuhan juga perlu memikirkan untuk satu wadah disediakan di dalam gereja untuk menampung orang-orang yang terpanggil juga menjadi penuai-penuai tuayan itu, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan di antara umat Tuhan yang ada di gereja-gereja Tuhan hari ini. Mereka tentunya pasti ada memiliki panggilan dalam hati mereka, hanya saja mereka tidak dapat menyalurkannya. Dan sekarang tugas gereja untuk memberi satu wadah supaya mereka dapat dibina di sana. Kemudian setelah mereka dibina, mereka keluar menjadi orang-orang yang tangguh, memberitakan Injil. Kemudian mereka dapat mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ini adalah satu hal yang patut kita rancang dan patut kita pikirkan dengan begitu detail, supaya Injil kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan dan Injil kerajaan Tuhan semakin dekat, dan kita akan bersama-sama menikmati panggilan surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya kira ini menjadi tema yang sangat menarik buat kita semua, baik di dalam keluarga, di dalam gereja. Ini adalah tugas kita semua.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menjadi pekerja-pekerja yang tangguh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.